Selanjutnya sambutan akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Punten, kapan keren tuh Abi? Langsung kayak aja dua kali dua sampai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk Prakata kami mengikuti pemacara. Ibu bapak, guru dan orang tua siswa yang saya hormati dan anakku sekalian bapak cintai. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah suatu kebanggaan bagi sekolah kita bahwa ada penerus dari guru penggerak, namanya di sini Ibu Yulis sebagai calon guru penggerak angkatan 10 bersama-sama dengan Pak Risma. Mudah-mudahan dengan adanya generasi penerus yang dulu angkatan 7 Ibu Dunia dan saya angkatan ke-9 bisa meneruskan mengeluarkan budaya positif dan juga kontribusinya kepada sekolah agar sekolah kita lebih meningkat. Dan diharapkan juga bahwa pendidikan guru penggerak tidak akan bisa berlangsung kalau tidak ada kerjasamanya dengan ibu bapak guru dan juga orang tua siswa, di mana bahwa ditekankan dalam pendidikan guru penggerak itu adanya kolaborasi, yaitu kerjasama dari guru kelas 1 sampai kelas 6 dan juga kolaborasi dari guru dan juga orang tua sebagai penyelenggara pendidikan di sini. Di mana guru tidak bisa bertindak dalam hal ini individu, tidak bisa, tapi harus ada kerjasamanya dengan orang tua. Di mana di dalam budaya positif ini ada beberapa kegiatan atau program-program sekolah yang justru melibatkan dari kerjasamanya orang tua. Seperti di sini Ibu Yulis mempunyai sanggar, dia juga ekstrakurikulernya ada di sekolah. Nah, ini membutuhkan kerjasama yang begitu besar dari orang tua. Kalau dibebankan kepada sekolah, ya jujur saja Bu, ini untuk sekolah hanya memberikan fasilitas sebagai penyelenggara saja. Tapi untuk yang komponen-komponen yang lain justru itu membutuhkan kerjasama dari ibu bapak sekalian. Mungkin itu untuk sambutan dan acara dari diseminasi modul 1-4 mengenai budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Yulis. Saya buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya langsung saja ke acara inti, yaitu diseminasi modul 1,4 mengenai budaya positif. Pada Ibu Yulis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Bapak sadayana. Hatur nuhun Neng Tiki. Hatur nuhun Ibu maaf Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih untuk semuanya telah menyempatkan hadir di sini untuk bersama-sama mendengarkan apa yang akan kita diskusikan atau bicarakan hari ini atau diinformasikan. Tapi mama-mama supaya tidak terlalu tegang, Ibu Bapak silakan berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Yang sejak tadi kita menunggu kedatangan rekan-rekan yang lainnya, mungkin perasaan kita rada tegang ya. Ada apa hari ini diundang ke sini gitu ya. Nah untuk supaya tidak tegang silahkan berhadapan pasangan satu-satu, silahkan. Boleh Bapak Kepala juga ikut bersama Ibu Kiki yang telah membawakan acara hari ini. Nah berhadapan Mama, tangannya ke atas. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Tangannya ke atas, diputar-putar ya. Seperti layaknya anak-anak menari. Mama kan biasa ya kalau melihat anak-anak sedang menari, sok geh-geran ya, gitunya ikut-ikutan. Lalu dipegang mah. Lalu berpegangan, dipegang supaya kelihatan hangat, sekaligus ke atas dan ke bawah. Tarik ke atas dan ke bawah. Hop, up, hop, up, up, up. Nah, supaya tidak tegang, coba bertatap wajah dan selama 5 detik saja. Mohon Mama keluarkan senyumannya, Ibu Bapak juga keluarkan senyumannya yang tulus ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita setiap hari senyum dengan tulus itu akan memudahkan segala sesuatunya. Terima kasih telah melakukan ice breaking saat ini. Kelihatan lebih segar ya, lebih ceria. Mungkin minumnya nanti Teteh bisa dibawa ke sini ya. Tadinya minumnya mau di bawah, tapi mending di sini saja supaya tidak terganggu ya. Teteh minumnya nanti bawa ke sini. Kita lanjut ke materi Ibu Bapak yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan bisa menyusul Bapak Kepala ya yang tadi angkatan 9 kalau tidak salah ya, angkatan 9 sudah menyelesaikan tugasnya. Kembali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yulis Nur Farida, CGP angkatan 10 SDN 7 Regol Kabupaten Garut. Bisa tepuk tangan sebentar. Terima kasih. Lanjut. Nah gini Ibu Bapak, tentang konsep budaya positif intinya ya, tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya tentang pemaparan ketujuh konsep inti dari budaya positif,
Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Silakan acungkan tangan. Ibu Kiki, Ibu Eni, silakan. Ibu Ade Pak, boleh. Boleh berdiri. Mungkin budaya positif itu Ibu seperti kita lebih disiplin dalam waktu dan keseharian mungkin ya Bu ya, berubah lebih baik gitu. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Adepa, dan selanjutnya silakan ada lagi Ibu Aura, Ibu Kenis. Iya, terima kasih ya untuk Ibu Adepa, tepuk tangan, kasih aplaus ya. Tentang disiplin ya, disiplin positif itu datang tepat waktu ya, seperti itu ya. Anak-anak misalnya bisa membereskan sendiri, bangun lebih awal dari rumahnya ya, sehingga ke sekolah datangnya tidak kesiangan. Itu merupakan budaya positif ya. Misalnya ada lagi membuang sampah pada tempatnya, itu adalah budaya-budaya positif. Dan sekarang di Kabupaten Garut ini semua pekerja juga setiap hari Kamis selalu menggunakan kebaya ya, ciri khas kesundaannya. Itu merupakan budaya positif. Nah, itu mungkin barangkali tentang budaya positif. Terima kasih. Selanjutnya Bapak A, silakan selanjutnya tentang budaya positif ini. Nah, di sini Ibu tentang perubahan paradigma belajar yang tadi disampaikan dalam 7 poin ya. Sekarang poin yang ke-1 adalah perubahan paradigma belajar. Dan sekarang adalah di sekolah itu sudah digerakkan tentang merdeka belajar ya. Itu adalah pencetusnya Ki Hajar Dewantara. Jadi pelajar Pancasila itu isinya tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, terus mandiri, terus bernalar kritis, terus bergotong royong, kreatif, dan kebinekaan global. Jadi salah satunya misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah anak-anak, budaya positifnya sebelum belajar 10 menit anak-anak disuruh membaca Al-Quran minimal 1 ayat dalam sehari. Jadi sebelum belajar itu kalau misalnya belum hafal secara nalar, anak-anak dianjurkan untuk membawa Iqra ke sekolahnya. Jadi tetap setiap sebelum memulai pelajaran anak-anak disuruh membaca Al-Quran minimal 1 ayat, dan yang belum bisa membaca Al-Quran juga bisa membaca Iqra-nya. Misalnya hanca atau ya ciri dari sekolah agamanya atau mengaji di masjidnya dilanjutkan di sekolah selama sebelum kegiatan berlangsung atau kegiatan pembelajaran berlangsung gitu ya. Itu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Jadi anak-anak, alhamdulillah ya Bapak Ibu, saya juga mengajar di kelas 2 SD ya. Di kelas 2 itu anak-anak sudah mandiri sekarang, alhamdulillah ya. Dengan adanya profil pelajar Pancasila sudah tidak ada anak yang ditunggu lagi di kelas. Kalau sebelum ini meskipun sudah kelas 2, anak-anak masih banyak yang ditunggu di kelas ya, masih banyak yang ogo. Alhamdulillah sekarang tidak, malah anak-anak ke kelasnya pun tidak diantar ya, hanya diantar sampai ke gerbang saja. Itu sudah luar biasa ya perkembangannya gitu ya. Terus bernalar kritis. Jadi anak-anak sekarang sistem belajarnya tidak seperti dulu diberi ceramah ya, Mas.
Kalau dulu kan guru berbicara di depan menerangkan apa itu ini, apa itu dan sebagainya. Kalau sekarang tidak. Jadi anak-anak belajar itu hanya diberi pertanyaan pokok saja atau pertanyaan pemantik, misalnya menurut kalian. Nah gitu. Jadi itu sekarang mau belajar. Anak-anak berkreasi sendiri, berpikir sendiri. Oh kalau menurut saya mabuk, kalau menurut saya mabuk itu. Jadi setiap anak itu jawabannya akan berbeda-beda. Ya, seperti tadi kan ibu di sini bertanya kepada mama, menurut mama, gitu ya. Nah, jawaban dari semua ibu-ibu di sini atau mama-mama di sini berbeda. Itu tidak salah ya, karena apa yang dibawa yang dibawa dari rumahnya atau pikiran saat itu anak itu seperti ini, atau pengalaman mereka itu seperti itu. Kita tidak dipaksa ya, tidak bisa memaksa anak harus, misalnya kalau seperti dulu, bahwa Pancasila itu adalah bla bla bla, harus gitu. Kalau tidak itu salah jawabannya. Karena kalau sekarang tidak. Bisa misalnya ibu memberikan satu pertanyaan kepada anak, jawabannya bisa 30 jawaban menurut anak masing-masing, dan itu tidak salah dan itu benar. Mereka berdasarkan pengalamannya memaparkan gitu ya, memaparkan menurut pendapatnya sendiri. Nah itu adalah berpikir kritis. Lanjut dengan bergotong royong ya. Dengan bergotong royong, jadi anak selalu dibiasakan untuk bekerja sama. Kalau misalnya ada kesulitan, ayo bersama-sama dikerjakan. Makanya sekarang di kelas tidak satu arah ya. Jadi sekarang mah selalu dibikin kelompok. Kelompoknya dari ini misalnya berdasarkan kemampuannya masing-masing. Oh ini mampunya di sini kelompok A, ini mampunya di sini kelompok B. Contohnya misalnya seperti kita belajar membaca ya. Ini pembelajaran sekarang memerlukan bacaan yang menuntut anak untuk membaca. Nah, ibu di sini sebagai guru menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Oh anak yang belum bisa membaca atau baru sedikit kemampuan bacanya, digabungkan di situ. Ini sudah sedang-sedang saja, sudah bisa diarahkan, misalnya digabungkan di sini dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi sekarang pembelajaran itu cenderung mengelompokkan ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila memang yang ini poin-poinnya ya. Lanjut. Nah di sini teori kontrolnya ya Bang ya. Kalau kita berbicara tentang kontrol ya Bang ya, kira-kira kontrol itu apa? Jangan sampai salah nyebut saja ya. Silakan Ibu Habibie, Ibu Ajik, silakan menurut Ibu, atau Bapak, silakan Bapak Paca, menurut Bapak kontrol itu apa? Kontrol saja, jangan ke sini ya, tidak usah ke sini mindsetnya. Jadi kontrol aja keseharian. Menurut kita kontrol itu apa? Ya, silakan Bapak. Ibu Paca boleh. Ini mah selalu ya pasangan serasi dan selalu luar biasa ya. Setiap ada kegiatan hadir selalu. Nah, silakan. Silakan Mami. Ayo berdiri. Boleh?
Silakan Ibu Kiki. Ambil duduk aja ya Bu. Kalau menurut saya kontrol itu adalah sebuah pengawasan, pembimbingan, yang misalnya kepada anak, kalau misalnya mau menerapkan budaya positif misalnya, kita harus buang sampah sembarangan. Contohkan sekali, kemudian memerintahkan kepada anak dengan pengkontrolan itu, diawasi betul tidak. Kasih aplaus buat Bu Kiki. Terima kasih Ibu Kiki, jawaban yang sangat luar biasa ya, bahwa kontrol itu adalah pengawasan. Kita akan bahas di sini tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid ya. Salah satunya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari kontrol-kontrol tersebut kita akan bahas satu persatu ya. Silahkan dilanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulusnya, realitas atau kebutuhan kita itu sama ya. Realitanya kebutuhan kita berbeda, betul tidak Bapak Ibu ya? Semua orang melihat hal yang sama, betul tidak? Ya, itu stimulusnya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, teorinya, kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, nah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, betul kan? Ya, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri yang sebenarnya. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kenyataannya model berpikir menang-menang. Ya, gitu. Dilanjut. Dari kesemuanya itu, ya, kita mendapat kesimpulan bahwa di dalam kontrol itu kita tidak bisa menekan pada prinsip atau pendapat kita sendiri. Kita harus melihat bahwa kenyataannya di lapangan adalah berbeda. Jadi intinya kita harus bisa menerima apapun itu situasinya atau kenyataannya. Ya, kita lanjut dengan poin yang kedua tentang disiplin positif. Bahwa disiplin positif itu merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Nah, di sini adalah tujuan dari kita mengajar ya Bapak Ibu. Tujuan kita mengajar itu bagaimana mendewasakan anak-anak itu sesuai dengan usianya.
Ya, bukan berarti anak itu anak kelas 2 harus berpikir dewasa atau harus berperilaku dewasa seperti mamahnya saat ini atau seperti ayahnya saat ini. Nah, itu tugas kita sebagai guru itu mendewasakan anak-anak sesuai dengan usianya. Nah, caranya di sini dituntut guru itu untuk memberikan sesuatu atau memberikan hal baik kepada anak itu tanpa ada hadiah, gitu ya. Muncul bahasa Sunda mah, lamun dibere hadiah kakara budak teh daek kaharuk, gitu ya. Nah, gitu ya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Nah, paradigma ini dirubah dengan profil pelajar Pancasila supaya bagaimana anak itu tetap mampu atau bisa belajar dengan baik, bisa mengikuti pelajaran dengan baik itu tanpa ada reward. Ya, bisa lah sesekali ibu juga mengasih reward sebagai menumbuhkan rasa semangat belajar, tapi tidak ketergantungan. Nah, itu adalah tugas kita saat ini dengan profil pelajar Pancasila yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Yang ketiga, sebelum ke materi, Ibu mau bertanya lagi nih. Ya, maka kita semua ini adalah makhluk hidup atau manusia yang punya keinginan, betul gak? Kira-kira kata mama, ada gak satu orang manusia yang tidak punya keinginan? Tidak ada ya, terima kasih, tepuk tangan. Ternyata kita itu semuanya punya keinginan ya, kebutuhan. Kira-kira kata ibu nih atau bapak, kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan ya. Mama ada pak, menurut mama ada pak, ini semuanya akan ditanya ya. Menurut mama ada pak, kebutuhan kita apa sih? Lihat dulu dah semangat. Boleh, aspek mana yang mau mama ada pak? Dari batin, kebutuhannya. Iya, iya, kebutuhan. Iya, terima kasih. Sekarang Ibu Habibie, sederhana, kita butuh apa nih sekarang? Pendidikan, bagus, terima kasih. Iya, bagus. Oke, Mami Rapa, ya sangat itu ya. Juga mamanya Ibu Satria, ya. Mama Satria sekarang lagi butuh apa nih? Kan kita nih suka kecewa ya, kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi berarti kita kecewa. Nah, gitu pandangannya seperti itu. Misalnya gitu ya, kebutuhannya apa nih sekarang? Iya, pendidikan, materi, betul. Iya, sip, bagus. Terima kasih. Sekarang Ibu baca kebutuhannya apa sekarang? Coba misalnya nih, lagi kecewa misalnya karena shopping ya, si ayah belum ngasih uang buat shopping ya. Lanjut. Nah, sekarang kebutuhannya apa ayah nih sebagai ayahnya nih? Kebutuhannya apa ya? Misalnya kita butuh ini cuek gitu misalnya. Berarti kita butuh sesuatu. Butuh apa kira-kira? Ya, Bunda Kenis butuh apa kira-kira? Ekonomi. Iya, bagus. Sekarang maminya Aura coba butuh uang sekarang. Nih, Ibu Kiki, kalau menurut Ibu Kiki butuh apa kita sekarang? Iya, bagus. Dari jawaban Ibu Bapak Guru, Mama-mama semuanya di sini, kita lihat ya bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang memiliki tujuan kita lakukan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dalam rangka kita terpenuhi dengan baik. Apa saja nih jawaban Ibu Bapak Guru? Adakah di sini? Lanjut.
Kebutuhannya apa saja? Kebutuhan dasar manusia. Ada nggak yang disebutkan tadi? Tepuk tangan. Luar biasa. Ada ya? Ibu ada Pak nih. Bertahan hidup, betul nggak? Wah, kitanya toh-tohan dia supaya bertahan hidup, nyari makan, minum, olahraga dan sebagainya ya. Itu supaya kita apa? Supaya bertahan hidup ya. Makan, pakaian, tempat tinggal ya, kesehatan ya dari olahraga. Betul gak Ma? Mama marah gak kalau misalnya ayahnya tidak memberikan kasih sayang dalam rangka data tanda kutip? Kasih sayang itu ya macam-macam dan banyak ragamnya. Rasa diterima ya, kasih sayang dan rasa diterima, betul gak ya ibu bapak? Itu kebutuhan. Dan kalau tidak terpenuhi, kita bisa marah dan kita bisa emosi dengan puncak yang paling tinggi. Itu adalah karena kebutuhan kita tidak terpenuhi. Penguasaan, betul gak? Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kan orang sok ngagejliknya, lamun kita geblik, itu padanya orang ngomong kita tadi gitu kan ya? Ya, ada itu adalah penguasaan, kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan, ya, kebebasan, ya, itu adalah luas. Bebas, ada orang orang mana yang pembaturan jeung urang sok, kamu teu makan itu gitu kan ya. Itu adalah kebebasan, hak kita semua ya, kebutuhan kita, kesenangan, dan itu tidak bisa kita meminta dari orang lain kecuali kita menciptakannya sendiri. Gitu kan? Betul ya Bapak Ibu? Iya, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dihindari. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari berbagai contoh budaya positif ya, kita akan melihat atau menyimak contoh kasus yang ada di sini. Ini kejadian bisa di sekolah ya, Bapak Ibu, bisa di masyarakat ya gitu. Itu adalah tujuannya untuk mendewasakan. Nah, contoh di sini Ibu Ria, guru kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelas bernama Agus. Ya, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Silakan Bapak Ibu, mau ada yang berpendapat di sini? Bagus, terima kasih Mama Haikal ya. Mama siapa? Maaf, Satria. Aduh tuh. Sering saking banyaknya jadi ibu suka lupa nama anak satu-satu ya. Oh ya, terima kasih Bapak operator yang telah memberikan, jadi tidak usah bolak-balik ya, kita bisa berinteraksi langsung Bapak Ibu dengan wireless yang telah disediakan. Silakan tadi bisa diulang sekali lagi supaya orang lain bisa mendengar. Kenapa gitu? Apa yang dilakukan Agus? Tujuan apa gitu? Atau menurut pendapat Bapak Ibu ada yang lain seperti apa kasus ini? Tadi apa katanya Ibu? Nah, karena kurang bekal dari orang tuanya. Kita bisa simak bersama-sama bagaimana gitu ya kontrolnya. Silakan dilanjut. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria seharusnya mencari tahu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar tahu apa yang sedang Agus penuhi. Ya, jadi kita kan ini berbicara tentang kebutuhan dasar tadi ya, kebutuhan
dasar manusia. Mengapa Agus melakukan itu, ya? Dan apa yang seharusnya dilakukan Ibu Ria? Nah, Agus lapar. Yang poin pertama ya Bapak Ibu, bahwa Agus lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Oplos buat mamanya Satria ya, yang telah tepat memberikan jawaban. Teman Agus jadi perhatian Agus. Ya, teman Agus jadi perhatian Agus. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, dari poin-poin ini bahwa untuk nomor 1 tidak salah karena Agus di sini memerlukan makanan untuk bertahan hidup, ya, gitu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi Agus memerlukan perhatian dari teman-temannya, ya. Mungkin karena Agus di rumahnya kurang perhatian atau jarang main, atau dari orang tuanya bahkan ya jarang diperhatikan, mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk dan sebagainya. Dan sekarang mah usum ya Mam ya. Jadi orang tua teh sareng ribuk semuanya ya. Anak-anak dititipkan. Dan bagus ibu bapak guru dan mama kebetulan hadir di sini bisa menitipkan anaknya ke sekolah dengan baik, karena kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia, sibuknya untuk apa? Ya, tentunya kita mempunyai tujuan yang baik ya. Dan poin yang ketiga, Agus itu memerlukan atau membutuhkan penguasaan yang seperti kita bahas sebelumnya ya. Lanjut dalam konteks, nah yang tadi jadi poin keempatnya, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu yang sama. Nah gitu ya, seperti contoh di kelas juga ya, makannya misalnya mie goreng tiap hari, meskipun anak itu menyukainya, tapi kalau secara terus-menerus pasti akan merasa bosan. Kita juga, meskipun kita melakukan itu dengan kebutuhan yang sangat luar biasa, tapi kalau instan dilakukan kita sewaktu-waktu akan merasa jenuh. Ya, gitu. Itu adalah kebebasan. Dan yang kelima, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu adalah penguasaan. Ya, lanjut. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Ya, jadi bagaimana kita sendiri itu berperilaku. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu, dan apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Ini adalah refleksi saja ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini kembali kepada diri kita ya. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku kalau misalnya kita melakukan sesuatu, anak menirunya, berarti kita introspeksi diri ya. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia ya. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan atau ada yang lain? Misalnya kita tidak bisa mengelak ya ketika kita melakukan sesuatu itu, ada yang terpaksa atau keikhlasan sendiri ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari diri kita sendiri, kita akan mampu menerima dan mampu kita menghadapi tantangan-tantangan. Kalau misalnya kita terpaksa, berarti kita akan putus di tengah-tengah. Ya, misalnya meskipun kita nih bekerja nih karena kita butuh shopping ya, kata Bunda Paca tadi, butuh shopping. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena misalnya untuk shopping saja. Kalau sudah terpenuhi shoppingnya, berarti sudah tidak usah bekerja lagi, misalnya diam saja. Itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Lanjut.
Nah, dari beberapa hal yang kita bahas tadi, bahwa bagaimana kita berperilaku berdasarkan motivasi. Motivasinya bisa dari dalam diri kita sendiri atau dari luar, ya. Contohnya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi mencek bahasa Sunda mah sieun ya, lulumpatan teh karena sieun, semangat teh karena sieun disebut, itunya sieun disebut gitu ya, pekerjaan teu balik, bisi teu kapake. Nah, seperti itu ya. Nah, ini poin nomor 1. Untuk poin nomor 2, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas, motivasi yang pertama di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo mah, cepetan mah. Misalnya kata anak-anak ya di rumah, kita berangkatnya lebih pagi. Karena kata ibu ya kemarin bilang, kalau yang datang paling dulu, ibu akan ngasih uang 5.000. Nah, baru besoknya karena ibu tidak berbicara atau mengumumkan kepada anak-anak bahwa ibu tidak akan memberikan apapun ketika kalian datang lebih awal, anak-anak jadi santai lagi. Betul ya, Mam? Kesehariannya seperti itu. Ada ya salah satunya atau tidak semuanya meskipun ya. Nah, itu adalah salah satu motivasi tingkat kedua. Jadi lebih tinggi dari poin pertama. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti itu motivasinya lahir dari diri kita sendiri. Meskipun kata orang lain jelek misalnya, karena menurut diri saya itu adalah benar yang saya lakukan, saya tetap melakukannya. Dan mau diberi imbalan ataupun tidak, saya tetap melakukannya. Mau dihukum ataupun tidak, saya tetap melakukannya. Itu adalah prinsip saya. Gitu. Nah, itu adalah tingkatan yang ketiga. Lanjut. Nah, dari 3 hal tadi, tugas kita adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, itu tadinya. Itu adalah terjadi pada anak-anak. Ya, menjadi tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita itu mendorong anak-anak untuk menjadikan anak-anak itu lebih baik, dari potensi dirinya itu diarahkan untuk menjadi lebih baik karena semua anak itu memiliki potensi masing-masing. Ya, lanjut. Nih, ada pertanyaan lagi, apakah Bapak Ibu sebelum kita ke materi selanjutnya, karena terlihat Bapak Ibu rada merongket, lamun Ibu nih Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, sok sian ditunjuk. Betul gak ya Bapak Ibu? Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, santai saja karena kita di sini berdiskusi. Dan itu silakan makanannya ternyata ada makanan, bisa ice breaking dulu sebentar dengan makannya beberapa detik, boleh. Silakan Teteh diambil, itu Mama ada Pak, silakan ada sedikit camilan. Mama Satria, silakan ke depan, ayo. Sambil jadi gini, jadi biar tidak terlalu kesal ya Mam, tidak terlalu serius gitu kita seperti apa gitu padahal ini mah santai saja. Jadi kita menggambarkan saja anak-anak kita belajarnya seperti apa di sekolah.
apakah sampai ke rumah gitu ya, gitu. Jadi kita perbandingkan pelajaran di sekolah dengan di rumah, sikap atau perilaku di sekolah dengan di rumah. Kalau ada kesenjangan, Bapak Ibu bisa konsultasi ya, bisa konsultasi dengan Ibu dan Bapak guru di sekolah. Silakan dilanjut saja Pak, kita bacakan saja sambil mengerjakan santai dan tidak harus serius. Meskipun ini melalui undangan khusus gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini saya undang khusus untuk kita berdiskusi. Jadi berdiskusi bukan apa-apa ya. Ya. Terima kasih ya Mama Satria atas bantuannya. Meskipun tidak diundang, Bunda Satria hebat luar biasa karena kemarin Mama Satria itu tahu bahwa Ibu akan prestasi. Beliau menanyakan pada ibu kegiatan apa besok gitu. Jadi secara tidak langsung Ibu tidak mengundang khusus sebetulnya ya, bukan berarti karena beda kelas atau jenjang, karena Ibu takutnya gitu ya dengan kesibukan karena Ibu mengadakan acaranya pagi hari, sehingga takut mengganggu gitu ya. Tapi kalau mama-mama bisa hadir di sini, ini sangat luar biasa sekali. Dan responnya terutama dari Mama Satria ini sangat luar biasa ya. Hanya bertanya saja kepada Ibu, dan Ibu lupa tidak mengundang, maaf ya. Mohon maaf. Nah gitu ya. Posisi kontrol ya yang kita bahas tadi ini adalah tentang posisi kontrol guru. Ini adalah tentang budaya positif ya. Konsep posisi kontrol guru pertama kali diperkenalkan oleh Dian Gossen ya dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline. Maaf ya Bapak Ibu, saya terbiasa dengan bicara bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Inggris itu sok nadanya bahasa Sunda, oke ya. Maafkan. Berpendapat bahwa penting bagi guru untuk meninjau kembali pendekatan disiplin yang diterapkan di dalam kelas. Lanjut. Silakan sambil dilihat. Ibu Kenis. Ada 5 posisi kontrol guru di sini. Ada penghukum. Jadi Bapak Ibu kita ketahui di sini sekarang bahwa posisi kontrol guru itu adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya. Nah kita akan bahas satu persatu bagaimana kelima posisi kontrol tersebut dalam penerapannya. Lanjut. Ini posisi kontrol yang pertama yaitu tentang guru sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, ya, kamu selalu saja salah. Itu adalah ucapan-ucapan yang diberikan oleh guru sebagai posisi kontrolnya, ya, selalu. Nah itu selalu, pasti. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ya, kebetulan di sini yang hadir bukan cuma guru, jadi ada orang tua juga. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya kita menemui atau mendapatkan guru sebagai posisi penghukum, kita bisa berbicara, ya, bisa datang langsung bagaimana, bisa berdiskusi, ya. Kalau misalnya
Bapak Ibu tidak setuju dengan posisi kontrol seperti ini. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau misalnya ya orang tua kamu tahu bahwa kamu itu berbuat begini? Lembut ya. Itu adalah posisi kontrol guru yang ada di posisi merasa bersalah. Jadi seperti tadi kan kita itu berbeda-beda ya, tidak sama satu sama yang lainnya, sama seperti ibu bapak guru juga di sini bahwa kita itu memiliki perbedaan. Guru A, guru B, guru C dan guru C. Guru D itu memiliki perbedaan dan memiliki karakter masing-masing. Lain halnya, sama halnya dengan anak-anak. Ketika satu kelas itu ada 30 anak, berarti di situ tercermin 30 karakter ya. Nah, lanjut. Posisi kontrol yang ketiga adalah guru itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya, gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan ingat tidak bantuan ibu selama ini misalnya gitu ya. Jadi ibu gurunya ngobrol aja seperti temannya ke siswanya gitu. Jadi gimana masak apa gitu ya, seperti itu. Itu adalah guru pada posisi kontrol sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Atau misalnya banyak anak, bu nanti kelas 3 ibu akan bersama kita lagi enggak? Ibu akan sama ibu lagi enggak? Itu adalah posisi kontrol guru itu sebagai teman. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari anak seperti itu, berarti gurunya berperilaku atau memposisikan dirinya sebagai teman kepada anak-anak ya, seperti itu. Oh sayang, jadi gak semangat tuh kalau gak sama ibu mah nanti gitu ya. Gitu. Itu adalah posisi sebagai teman. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, gitu ya. Kalau tidak sama guru ini, gitu. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Lanjut. Ada lagi posisi kontrol guru itu sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Kalau misalnya konsekuensinya apa? Kita melakukan ini misalnya ya. Apa yang telah kamu lakukan, gitu kan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Lanjut.
Posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah manajer ya. Bagaimana posisi manajer ini? Bahwa guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, itu Bapak Ibu. Coba ingin tanya sekali saja Bapak Ibu untuk posisi ini. Menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi, mana yang Bapak Ibu pilih dari guru anak-anak Bapak Ibu? Ayo, ke satu, kedua, ketiga, atau kelima, hanya menyebutkan angkanya saja. Ke satu, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? 2 dan 3, bagus, terima kasih. Ada lagi? Menurut Bapak Ibu nih, Bunda Kemis, ayo jangan ditutup saja, menimbari ngopi, gak apa-apa ya. Ayo Ibu Ade Pak. Itu Pak berpendapat saja ya, karena tadi telah kita bahas. Berpendapat saja supaya tidak terlalu tegang ya. Di manajer nih, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya, jadi kembali ke apakah kamu meyakininya? Gitu kan ya? Seperti tadi kita telah bahas di kebutuhan dasar manusia. Ini menunjukkan apa? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu ya. Dan jika kamu memperbaiki ini, hal tentang dirimu, ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi untuk posisi manajer ini, murid diajak ngobrol saja. Misalnya hal sederhana seperti ini nih, hal sederhana. Murid nunutan di kelas, ya, nunutan. Ibu kernerangkeun, misalnya ibu guru kernerangkeun, aya nunutan, wah terus ngaplek karena meja. Ya, ingat emot ibu keraju kamari di katibra, di halo Bu Yulis, masih di situ, masih di depan komputer, tidak ibu tibra udah paradidang ke irang lain. Seperti itu. Nah, di murid juga sama di kelas, ya. Ada murid yang nunutan misalnya, ibu tidak langsung menegur di situ, kenapa kamu nunutan sekolah? Ya tidak, tapi dibangunkan perlahan, bangun ini sedang belajar misalnya, dan sudah saja. Kalau tidak mau bangun dibiarkan saja. Kalau misalnya bangun, bagus untuk mengikuti pelajaran yang lain. Dan setelah selesai pelajaran, langsung gurunya memanggil, ikut ibu, bisa dibawa ke ruangan yang tidak ada siapa-siapa, ya, dibawa ke ruangan itu dan lalu ditanya, misalnya, nak, apa kamu tahu kenapa ibu manggil kamu ke sini, misalnya ya. Tidak tahu Bu, anak menjawab kan tidak tahu ya. Ibu ujung membawa ke sana ya, ke tempat ruangannya. Nah, kamu tadi melakukan apa di kelas? Nah, seperti itu. Oh iya Bu, saya mengantuk tadi ketiduran. Kenapa kamu tidur? Siswa akan menjelaskan, betul nggak? Ya, tidak mungkin mengabaikan, ini Bu, karena saya semalam misalnya pergi ke Bandung sama shopping, gitu ya. Jadi saya ngantuk gitu ya. Nah, dari hal-hal seperti itu, dan seperti itu kalau untuk posisi manajer, ya. Jadi tidak menegur langsung di situ, ya. Tidak mau memarahi di situ, karena itu ada bagian-bagiannya. Ada posisi manajer contohnya seperti itu. Jadi diajak anak itu diajak berdialog, ya. Itu adalah posisi manajer.
Terima kasih untuk jawabannya dari kelima posisi kontrol. Bapak Ibu sudah kita ketahui bersama ya. Jadi nanti Bapak Ibu punya pilihan Bapak Ibu pada posisi mana. Dan Mama juga sebagai orang tua ketika mendengar curhatan anaknya sepulang sekolah, berarti posisi gurunya berada di posisi kontrol yang mana, gitu ya, seperti itu. Lanjut, gitu ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, fotonya luar biasa. Itu air di gunung, ya memang di Jawa Timur ya. Jadi menjelaskan ini dulu. Si kaget kenapa Ibu ada di sini ya, di gunung apa itu teh, gunung kembar teh, indah sekali ya. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Itu merupakan poin ke-6 dari budaya positif ya. Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita jangan terlalu kaget, kita damai saja dengan diri kita. Oh, apa itu segitiga restitusi ya? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu yang dibicarakan tadi tentang contoh anak yang nunutan di kelas. Itu adalah segitiga restitusi. Prosesnya seperti itu, Mam. Jadi anak punya tanggung jawab. Nah, pertanyaan terakhirnya, bagaimana apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ya Bu, saya tidak akan nunutan lagi, tidak akan tidur terlalu malam lagi, dan saya akan lebih siap lagi belajar. Itu adalah tanggung jawab dirinya, tidak disuruh sama gurunya ya, tidak ya. Jadi mereka, anak-anak itu mempunyai tanggung jawab sendiri, dengan jawabannya sendiri. Itu merupakan tanggung jawabnya, itu adalah segitiga restitusi. Lanjut. Seperti ini Mam. Ya, segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah tanggung jawab dirinya. Tidak usah kamu tuh perlu jadi langsung itu gitu ya. Bukan seperti itu. Kalau segitiga restitusi itu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Jadi misalnya tadi membawa bekal, ya Mom ya, membawa bekal itu karena tidak diberi bekal oleh orang tuanya sehingga mengganggu temannya. Nanti gurunya akan bertanya, bagaimana seharusnya ya supaya kamu tidak mengganggu teman lagi untuk memenuhi kebutuhan, supaya kamu bisa sarapan tanpa ngejabel sarapan orang lain. Jadi itu tanggung jawab sendiri. Itu adalah tindakan dari segitiga restitusi. Lanjut. Itu mungkin Bapak Ibu pemaparan tentang budaya positif kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf waktunya terganggu. Ya, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Luar biasa. Tangan saya lagi buat Ibu Yoyis. Alhamdulillah, acaranya sudah selesai. Mari kita tutup saja acara ini bersama-sama dengan ucapan hamdalah.
Semoga apa yang sudah dipaparkan bermanfaat. Dan kita mulai menerapkan budaya positif maupun baik di sekolah maupun di rumah.